Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ketika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ketika masuk Ramadan, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kalau hadirin ingin menghadirkan amal terbaik, maka hadirkan di bulan Ramadan. Karena setiap amalnya mengantarkan kebaikan yang potensi pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan yang luar biasa, setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa kita. Barang siapa yang sholat tarawih di malam Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan karena Allah, maka di saat itu Allah mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Yang THR turunnya ketika Ramadan. Yang bisnis biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan. Yang luar biasa, nikmatnya Ramadan. Di antara sikap yang penting untuk kita hadirkan saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, salah satu sikapnya disebut dengan tarhib. Apa itu tarhib, Ahilman? Setidaknya ada dua makna dari kata tarhib. Yang pertama, tarhib itu artinya senang bertemu Ramadan. Dan yang kedua, tarhib itu artinya lapang untuk bertemu Ramadan. Maka dalam bahasa Arab, untuk menyambut sesuatu yang istimewa, seringkali kita sampaikan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Itu menunjukkan tanda hati yang senang dan lapang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kita harus senang dan lapang saat bertemu dengan bulan Ramadan? Jawabannya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa yang datang dengan segala keistimewaannya yang tidak dihadirkan di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa kita harus menyambutnya dengan istimewa? Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa yang keistimewaannya tak dihadirkan di bulan-bulan yang lain. Dan khusus ada di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, perlu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saking baiknya kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghadirkan waktu-waktu terbaik dalam setiap etapa waktu kehidupan kita. Ada waktu terbaiknya. Dalam satu hari ada jam terbaik, sepertiga malam terakhir. Ahilman, kira-kira jam berapa itu? Jam 2, jam 3, jam 4. Itu sepertiga malam terakhir. Kalau kita bertanya, di jam berapa jam yang paling spesial untuk kita munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah? Maka jawabannya di jam sepertiga malam terakhir. Dan di jam-jam itulah Allah turun ke muka bumi dan Allah mencari, mana di antara hambaku yang mendekat kepadaku? Jika ada di antara hambaku yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jika ada di antara hambaku yang sedang sulit hidupnya dan dia minta kepada Allah untuk dilapangkan kesulitannya, maka Allah akan mudahkan kesulitannya. Dan itu ada di sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu ada hari terbaik, hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik, ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat antara ba'da asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Maksudnya apa? Di jam tersebut adalah jam terbaik di hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal terbaiknya tanggal pertengahan bulan, 13, 14, 15, disebut dengan Ayyamul Bid. Di tanggal tersebut kita disunahkan untuk berpuasa. Dan Masya Allah, dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Hebatnya, kalau sudah masuk Ramadan, tidak berlaku lagi jam terbaik, tidak berlaku lagi hari terbaik, tidak berlaku lagi tanggal terbaik.
Karena jika sudah masuk Ramadan, setiap detak-detiknya terbaik. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita bertanya, Ahilman, senangnya karena apa? Senangnya karena Ramadan membawa keistimewaan yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Apa di antara keistimewaannya? Kalau boleh saya turunkan, keistimewaan Ramadan itu bisa dilihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam 5 huruf. Ra, Mim, Dod, Alif, Nun. Kata para ulama, masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan mencerminkan keistimewaan bulan Ramadan. Huruf yang pertama, apa? Ra. Apa artinya? Ramadan bulan penuh rahmat. Allah sedang sayang-sayangnya kepada kita di bulan suci Ramadan. Apa buktinya? Setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Ketika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ketika masuk Ramadan, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Ini menunjukkan kepada kita trigger sekaligus motivasi. Kalau hadirin ingin menghadirkan amal terbaik, maka hadirkan di bulan Ramadan. Karena setiap amalnya mengantarkan kebaikan yang potensi pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Huruf yang kedua, Min. Apa artinya? Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Untuk kita yang hari ini merasa, Ahilman, dosa kami begitu banyak, begitu besar, maka jadikan setiap amal Ramadan itu mengampunkan dosa-dosa kita. Dan yang luar biasa, ayah bunda yang dirahmati Allah, setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa kita. Ibadah puasa Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa yang terdahulu. Qiyamul Lail, salat tarawih yang kita tunaikan malam ini insyaallah, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang salat tarawih di malam Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan karena Allah, maka di saat itu Allah mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Setiap amalan Ramadan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Huruf ketiga apa? Dhod. Apa artinya? Dhamanah. Apa itu dhamanah? Jaminan. Allah jaminkan seseorang yang bertemu Ramadan dengan apa? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah khususkan untuk orang yang ahli puasa. Salah satunya di bulan Ramadan. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Huruf keempat, Alif. Apa artinya? Itqum minan nar. Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Dan huruf yang kelima, Nun. Artinya nikmat. Allah berikan banyak nikmat kepada kita di bulan Ramadan. Ada nikmat spiritual, nikmat intelektual, nikmat sosial, nikmat emosional, bahkan nikmat finansial. Yang THR turunnya ketika Ramadan. Yang bisnis biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan. Yang luar biasa, nikmatnya Ramadan bukan hanya dirasakan oleh orang yang beragama Islam saja, tapi saudara kita yang berbeda agama dengan kita pun merasakan nikmatnya Ramadan. Insya Allah pada akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan dari bulan suci Ramadan ini. Dan di akhir Ramadan nanti sudah layak kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair.